Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid An-Nur Sragen, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, pagi ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat manusia yang paling sukses dalam hidupnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi memanage waktunya dalam satu hari. Maka kunci keberhasilan kehidupan kita tidak lain adalah memanage sebaik-baiknya waktu kita, karena Nabi mencontohkan seperti itu. Bagaimana Nabi memanage waktunya? Sumbernya yang menceritakan ini istri beliau Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu memanage waktunya sehari semalam menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian pertama waktu Nabi digunakan buat ibadah. Sepertiga yang kedua digunakan buat tugas. Dan sepertiga bagian terakhir digunakan bersama keluarga. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ada waktu untuk ibadah, ada waktu buat kerja, ada waktu bersama dengan keluarga. Sekarang kita lihat, saudara, dalam hidup ini sering kita menyaksikan ketimpangan dari tingkah dan pola seseorang. Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk ibadah saja. Kerja enggak mau, keluarga berantakan. Orang semacam ini bukan orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk tugas saja. Karir yang dikejar, kemasyhuran yang dicari, sujud enggak pernah, Allah dilupakan, anak istri terbengkalai. Orang macam ini bukan juga orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk keluarga saja. Ibadah enggak mau, nyambut gawe juga rak gelem. Tiap hari maunya kumpul saja sama keluarga. Bahasa Jermannya mangan ora mangan sing penting. Orang macam ini
bukan juga orang yang terbaik. Jadi Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah menceritakan suami beliau memanage waktunya sehari menjadi 3 bagian. Ini manajemen manusia yang sukses. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara, sepertiga waktu Nabi yang pertama digunakan untuk ibadah. Tarikh tasrih, sirah nabawiyah, kehidupan sejarah baginda Nabi kita baca. Satu-satunya manusia yang salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, sirah nabawiyah kita baca, Nabi itu ibadahnya makin luar biasa. Jelas-jelas sudah diampuni dosanya, tapi ibadahnya makin kencang. Kalau ada orang misaran, ini misaran ya, saya cuman ngetes, saudara-saudara dengar apa enggak? Kalau ada orang masaran, dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, saya yakin orang tersebut mulai nanti berhenti sholat zuhur. Nabi enggak, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya makin luar biasa. Saudara, ibadah yang kita kerjakan, bentuk pengabdian kita total sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah apapun saja, karena bentuk pengabdian total kita kepada Allah, harus dilakukan dengan sepenuh jiwa, sungguh-sungguh, dan tidak boleh main-main. Kenapa? Itu bentuk pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Kalau pengabdian kita sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan bantu hambanya membuka jalan-jalan kesuksesan. Dengan apa? Dengan ibadah. Perlu saya garis bawahi, kadang-kadang kita salah persepsi. Rajin sholat, ditanya kenapa rajin sholat? Biar uripnya cepet kaya. Saudara, kalau mau kaya itu ya giat bekerja. Kalau pengen dadi wong sugih, ya semangat nyambut gawe. Ibadah sholat selain kewajiban itu merupakan kebutuhan kita. Dengan beribadah yang totalitas, Allah akan bukakan pintu rejeki dari arah mana saja. Tapi untuk menyambutnya, kita harus kerja keras. Nih suka salah persepsi kita ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sukses yang dicontohkan baginda Nabi, sepertiga waktu beliau digunakan untuk beribadah. Walaupun tadi saya katakan dosa dan kesalahan beliau sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, ibadahnya malah makin luar biasa. Bagaimana ibadah baginda Nabi? Lagi-lagi istri beliau menceritakan bagaimana hebatnya ibadah suaminya.
Satu malam, kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Hampir sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahu Akbar. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang terakhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Istri Nabi itu begitu, kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Seragen kalau tidur kata Sayyidah Aisyah, hampir sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat, saya tungguin. Selesai suami saya sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Yang oh, jangan gemuyu, jangan guyu. Nabi itu kalau sama istrinya, beliau itu tipe suami romantis. Lihatlah sejarah lagi, Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya mesra luar biasa. Apa panggilan kepada istrinya? Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Itu sejarah mencatat tuh. Pipinya Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil Sayyidah Aisyah panggilannya mesra, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Kira-kira begitulah. Nah, ini ngajarin kita nih para suami. Pak, ini ngantuk apa lapar ini? Maaf ya Pak, kita ini sebagai suami rajin ibadah, tapi nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wong Kanjeng Nabi itu nggak malu. Beliau itu manusia yang rajin ibadah, ibadahnya luar biasa, tapi nilai ibadah diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita kurang nih. Itu yang tadi saya ceritakan. Nilai ibadahnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat membuat hati dan perasaan jadi lembut. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya lembut, penuh dengan kemesraan, ya Humairah. Kita ini para suami sholatnya rajin, tapi kalau manggil istri panggilannya nggak pernah lembut. Jujur tapi sering nyakitin. Sudah tahu istrinya hitam, kalau manggil ireng rene kowe. Ini jujur tapi nyakitin ini. Nabi enggak, sholatnya luar biasa tapi diberikan kelembutan. Kenapa? Nilai-nilai sholatnya, nilai ibadahnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa yang? Kata istri beliau, Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener, kenapa sih Bang? Dapat setengah protes kayak begini dari istrinya. Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur.
Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, ibadah sholat saya makin saya tingkatkan. Poin ini saya ingin tegaskan, kalau kita ingin sukses meraih keberhasilan di alam dunia, lebih-lebih alam akhirat, maka kualitas ibadah harus kita tingkatkan. Tadi sudah saya singgung, maaf, kita ini dalam mengerjakan ibadah lebih sering hanya sekedar terjebak rutinitasnya saja. Ibadah kita kerjakan tapi hanya sebatas cuma menggugurkan kewajiban. Sejauh mana ibadah membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Ibadah yang kita kerjakan itu hablum minallah. Setelah ibadah kembali dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai ibadah kita terapkan dalam kehidupan kita. Hablum minan nas, harus seiring dan seimbang. Maaf, kita ini terkadang hablum minallahnya bagus, tapi penterjemahan dari nilai-nilai ibadah hablum minan nasnya rodo kurang. Padahal dua-duanya harus seiring dan sejalan. Orang yang hablum minallahnya bagus terlihat dalam hubungannya dengan manusia, hablum minan nasnya juga bagus. Ini seimbang. Inilah ajaran agama Islam. Berapa banyak kita lihat orang yang sholatnya rajin, tapi di hatinya tetap bersemayam perilaku dan sifat sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Merendahkan orang lain, memandang orang dengan sebelah mata. Sholatnya rajin, ibadahnya tekun, tapi tidak membekas membentuk kepribadian. Hubungannya kepada sesama manusia kurang bagus. Kenapa? Sifat sombongnya masih bersemayam di dalam hati. Ini ibadahnya dikerjakan hanya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Hablum minallahnya boleh jadi bagus, tapi hablum minan nasnya kurang. Dulu ada orang lapor sama baginda Nabi, "Ya Rasul, saya punya 2 orang tetangga, dua-duanya suka ibadah, tapi perangai dan karakternya berbeda ya Rasul. Tetangga saya yang pertama rajin ibadah, tapi lisannya suka nyakitin orang lain. Gaya perilakunya senang merendahkan orang lain. Ya Rasul, orang kayak begini nanti di akhirat posisinya bagaimana?" Kata Nabi, walaupun dia rajin ibadah, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya kurang bagus, maka orang itu tempatnya ada di neraka. Nauzubillah min. Yang kedua, ya Rasul, tetangga saya ibadahnya biasa saja, tapi lisannya nggak mau nyakitin orang, perilakunya dijaga, nggak pernah merendahkan orang. Nih tetangga saya yang kedua, posisinya nanti di akhirat bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, walaupun orang itu ibadahnya cuma yang wajib-wajib saja, tapi lisan dan perilakunya dijaga, nggak mau menyakiti orang dan tidak mau merendahkan saudaranya, maka posisi orang tersebut nanti di akhirat dia jadi penduduk sorga. Ini artinya hablum minallah dengan hablum minan nas harus seimbang, seiring dan sejalan.
Tadi saya katakan kita ini rajin ibadah, tapi nyuwun sewu masih suka memandang orang dengan sebelah mata. Watak, perilaku, mental sombong masih bersemayam di dalam hati kita. Padahal sholat, ya Allah, beberapa menit lalu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat itu ngajarin kita untuk menghindarkan diri dari perilaku sombong. Sombong itu pakaian Allah, saudara. Kita ini makhluk, nggak pantas berperilaku sombong. Kenapa? Yang sombong itu cuma Allah. Kita ini makhluknya Allah, nggak pantas berperilaku sombong. Sholat yang barusan saja kita kerjakan menyadarkan kita untuk selalu menghindari perilaku-perilaku sombong. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Ndas. Saya tanya, kepala kita ini mahal apa enggak? Mahal apa enggak? Larang, mahal Pak. Bercanda kita sama kawan, dipukul pundak kita, kita masih senyum. Dicubit bahu kita, kita masih tertawa. Tapi dikelepak endase, nanti dulu. Betul apa tidak? Kita lihat beberapa menit yang lalu nih, kepala kita yang begini mulia, tinggi, mahal. Begitu kita melakukan ibadah sholat, sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Sehari semalam kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sholat mengingatkan kepada kita untuk menghindari perilaku sombong. Ndilalah. Ndilalah tuh apa ndilalah? Banyak di antara kita yang sholatnya sehari semalam 5 waktu, tapi nggak sanggup menghindari perilaku sombong. Itu tadi, memandang orang sebelah mata, pandangannya penuh dengan merendahkan, bersemayam di hatinya sifat sombong. Padahal Islam itu substansi ajaran agamanya ngewong kewong. Ini penting nih. Ini kan filsafat kita orang Jawa nih. Ngewong kewong, itulah ajaran agama Islam. Apa misalnya? Idkhalus surur, menyenangkan orang. Itu kategorinya ibadah dalam Islam tuh. Ngewong kewong. Tapi faktanya kita menemukan masih banyak di antara kita yang sholatnya tekun, tapi tetap bersemayam di hati kita perilaku mental sombong. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari diri kita perilaku-perilaku takabur. Bapak Ibu saudara-saudara, satu datu ya, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Ini sampai jam berapa ini pidato di sini pengajiannya nih? Jam 7. Sampean nggak bayar aja nawar sampai jam 7. Yang kedua, nih manusia sukses memanage waktunya sudah dicontohkan Kanjeng Nabi. Sepertiga waktu yang kedua Nabi gunakan buat tugas, mengembangkan karir, mengembangkan potensi, mengabdi di tengah masyarakat, berkarya, bekerja, berusaha. Sepertiga waktu Nabi digunakan untuk
itu. Nah, saya nggak mau bicara panjang-panjang karena terlalu jauh, waktu juga kita mepet. Saya kuncinya saja. Saudara, Nabi itu dalam mengembangkan potensi diri, berkarir, termasuk di dalamnya berdagang. Nabi itu saudagar, saudara. Nabi itu mubalik, saudara. Nabi itu ASN, saudara. Loh, Nabi itu khalifah, pemimpin negara, kepalanya ASN. Semua itu ada pada diri Kanjeng Nabi. Saya ingin sampaikan poinnya ini. Saya ulangi, Nabi itu pedagang, Nabi itu mubalik, Nabi itu ASN. Karena beliau kepala negara, presiden. Nabi itu pemuda. Nabi itu pemimpin dalam keluarga. Apaan aja kalau kita cari ada pada diri baginda Nabi. Dari semua yang dicontohkan Nabi, modal utama baginda Nabi meraih kesuksesan adalah nilai akhlak. Saya ingin sampaikan begini, percuma ilmu banyak tapi akhlak enggak dipakai. Percuma jabatan mentereng tapi masih memandang orang lain dengan pandangan rendah. Percuma. Lebih baik rakyat biasa tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi akhlaknya rendah. Ilmu banyak belum menjamin moral, etika, kepatutan, kesopanan, akhlak kita mulia. Ketahuilah, intisari dari ilmu yang kita miliki, intisari dari ilmu yang ada pada diri kita, tidak lain dan tidak bukan nilai-nilai akhlak yang kita terapkan. Itu saripati dari ilmu yang kita miliki. Bukankah kita sering melihat banyak orang gelarnya berentet, berderet, ilmunya banyak, tapi moral, etika, kepatutan dan kesopanan serta akhlaknya lebih rendah dari orang biasa. Apa buktinya? Melakukan perbuatan tercela, korupsi. Itu yang melakukan korupsi orang-orang pinter, saudara, bukan orang-orang bodoh. Lihat saja akademisnya, gelarnya itu berderet. Ilmunya boleh saja banyak, tapi intisari dari ilmu adalah nilai-nilai akhlak. Maka saya kembali, Nabi itu sukses karena tugas beliau modalnya tidak lain adalah akhlak. Ini juga pesan buat adik-adik saya, para remaja, para pemuda, remaja Masjid An-Nur. Ini Masjid An-Nur, nggih. Kampung apa di sini namanya nih? Masaran. Katanya dulu di sini Kiai Zainuddin MZ pernah hadir. Tahun piro? Tahun berapa? 95 pernah isi tablik akbar di Masaran sini ya, di lapangan. Oh, tahun 95 saya membayangkan beliau tuh lagi gagah-gagahnya, lagi muda-mudanya. Tahun 95 usia beliau saat itu 40 tahunan.
lagi gagah-gagahnya. Beliau hadir di sini di lapangan memberikan tausiah, nggih. Kiai Zainuddin MZ, Allah yarham, bapak saya. Hei, bapak saya. Bapak kulo. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Sok kenal. Nah, saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Masyarakat nggak pernah mau tahu berapa banyak titel akademik kita. Masyarakat nggak pernah mau lihat berapa banyak bondo kita. Masyarakat juga nggak pernah mau lihat anak siapa kita. Tapi yang masyarakat lihat dan rasakan etika, moral, kesantunan, dan akhlak kita. Kalau yang satu ini hancur, yang lain tidak akan menolong banyak untuk kepentingan masa depan kita. 2. Yang ketiga, yang terakhir, sepertiga waktu Nabi digunakan bersama dengan keluarga. Tadi saya sudah singgung, Nabi itu pemimpin dalam keluarga. Artinya Nabi punya rumah tangga, dua bojolan anak. Saudara, apapun bidangnya, kita para suami yang kita geluti di luar rumah, ketahuilah, yang membuat kita berhasil itu antara lain doa dari keluarga kita yang ada di rumah. Nah, ini perlu kita paham nih, Pak. Jangan belaga budek urusan ini. Apapun yang kita geluti di luar rumah, karir apapun itu, ingatlah keberhasilan kita dalam meniti karir tersebut itu salah satunya doa keluarga kita yang ada di rumah, istri dan anak-anak kita. Saya ingin sampaikan, menjadi apapun kita di luar rumah sana, jadi pedagang yang sukses, jadi entrepreneur, jadi guru, jadi pengajar, jadi pegawai, jadi swasta, karir kita bisa cemerlang di luar rumah bukan cuma karena potensi yang kita miliki saja, tapi ketahuilah di dalam itu ada doa dari keluarga kita, anak dan istri di rumah. Yang ingin saya sampaikan begini, enggak ada kesuksesan yang bisa diraih oleh suami di luar sana tanpa dukungan dan doa dari istrinya di rumah. Saya ingin menceritakan diri saya saja, enggak usah orang-orang, diri saya. Saya ngajar kayak begini nih Pak, memerlukan konsentrasi yang tinggi. Bapak Ibu para pengajar, ada yang ngajar di sekolahan, di SMA, di SMP, atau di SD. Mengajar seperti ini butuh konsentrasi yang tinggi, fokus yang luar biasa. Satu hari saya sambil guyonan sama istri, saya bilang dalam keluarga itu yang sangat memegang peranan adalah suami. Istri saya diam saja waktu itu. Saya masih punya anak kecil ketika itu, nomor 2 sing ragil, kira-kira masih umur 3 tahunan. Saya bilang sambil guyon sama istri, yang paling penting itu dalam keluarga tugas suami, itu yang paling penting. Istri saya diam saja. Waktu saya mau berangkat pengajian, anak saya yang ragil umur 3 tahun itu lagi demam. Anak kecil kalau lagi sakit rewel, betul apa tidak? Anaknya dikasihkan ke saya,
Saya disuruh ngasuh, badannya demam panas, mau nggak mau saya ajak berangkat ikut pengajian macam ini. Apa yang terjadi? Dampaknya luar biasa, Pak. Konsentrasi saya hilang, saya nggak bisa ngajar dengan fokus. Kenapa? Saya harus berbagi pikiran dengan anak saya yang ragil sedang sakit. Oh, baru saya sadar, rupa-rupanya kesuksesan suami meniti karir di luar rumah, apapun profesinya, itu karena dukungan dan doa dari istrinya di rumah. Jelas? Jelas? Muni meneh. Istri kita itu, Pak, walaupun peranannya tidak terlihat, tapi nyoto sangat menentukan loh, Pak. Itu tadi pengalaman pribadi yang saya sampaikan. Peranannya memang boleh jadi nggak kelihatan, tapi sangat kita rasakan. Saya diserahi anak saya yang lagi panas demam tuh ragil, suruh ngurusin cuman 2 jam 3 jam, dampaknya luar biasa. Saya nggak konsentrasi untuk pengajian. Artinya sekecil apapun peranan istri dalam kehidupan berumah tangga, ternyata itu sangat menentukan. Kesuksesan kita sebagai suami di luar rumah adalah berkat dukungan, dorongan, dan doa dari keluarga kita di rumah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sepertiga digunakan untuk ibadah, sepertiga digunakan untuk berkarya, dan sepertiga lagi digunakan bersama keluarga. Kalau ini yang kita lakukan, memanage waktu kita dalam satu hari, insya Allah kita akan jadi manusia bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan? Tuh yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan? Saudara-saudara, mau meningkatkan kesantunan, nilai etika dan akhlak? Saudara-saudara, mau lebih mempererat hubungan kepada keluarga masing-masing? Rupanya itu kunci keberhasilan baginda Nabi yang beliau contohkan kepada kita. Ayo kita buktikan pagi ini meningkatkan kualitas ibadah. Kalau berkarya tentu kita tingkatkan, kita nyatakan di kantor, di tempat kerja kita masing-masing. Meningkatkan hubungan kepada keluarga kita nyatakan di rumah kita masing-masing nanti. Tapi pagi ini meningkatkan kualitas ibadah, saya ingin mengajak ibu bapak semua. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau meningkatkan kualitas ibadah? Saya tes pagi ini bersama dengan saya. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Ustadz, saya carry duitnya. Nah, ini kebiasaan nih, Bu. Mohon maaf pagi ini dan seterusnya, kalau mau datang ke masjid, apalagi pengajian mingguan, bulanan, hadir di majelis taklim, jangan lupa bawa duit. Oi, kita nih mau liburan ke Tawangmangu sama keluarga, bawa uang 2 juta, masih khawatir takut kurang. Betul apa tidak? Ini semuanya nih bakalan ke akhirat. Enggak bawa uang, nekat. Loh, Islam tuh nyuruh kita nih pemeluknya dadi wong sugih loh, Pak.
Islam menyuruh kita pemeluknya untuk dadi wong sugih, tapi nyari bandanya dengan cara-cara yang baik. Begitu harta kita dapat, kita gunakan untuk ibadah, diantaranya sedekah. Itu kan kita bakalan ke akhirat tuh. Ini kadang-kadang sengaja mau datang ke masjid, pura-pura lupa uang ditaruh di rumah. Sekalinya bawa mangewu. Masuk kebun binatang aja tiketnya sudah 50.000. Itu pun cuma lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu, mahalan monyet ketimbang saya itu. Kita ini orang masaran tahu kok yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nanti teman-teman akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Yang terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas sampai depan ibu pinjem dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama carry nggak bawa uang, ya sudahlah, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Sudah siap? Sini, dimulai dari saya dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sarang-sarang nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kotak masih keliling. Oke, kita lanjut sekali lagi nggih. Subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengingatkan tanpa maksud menggurui, mulai pagi ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan yang dianjurkan Kanjeng Nabi, yaitu amalan sedekah, niatkan pahala sedekahnya kirim buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia.
tanpa mengurangi pahala kita. Pahala itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Semua kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita pasti punya orang tua. Ketahuilah apa yang kita rasakan pagi ini, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita nikmati sekarang ini, itu buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Kalau mereka masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah dari yang kita lakukan di alam dunia tanpa mengurangi pahala kita. Pahala itu akan sampai ke mereka dan mereka senangnya luar biasa. Yakinlah, kalau ini yang kita jalankan, kehidupan kita di masa-masa yang akan datang akan jauh bertambah berkah. Ini hari saya ketiga safari dakwah di Solo Raya. Terima kasih kepada tokoh masyarakat Masaran, DKM Masjid An-Nur, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan ini sedang mengusung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program hayalan, tapi program realistis. Kenapa? Penduduk Indonesia ini jumlahnya 275 juta jiwa. Mayoritas beragama Islam, jumlahnya 87%. Iki raene banyune iki. Unjukane raene iki. Musim kering di Seragen saya paham lah gitu. Mayoritas penduduk Indonesia ini 87% beragama Islam. Jumlahnya kurang lebih 225 juta jiwa. Kalau kita umat Islam dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, kompak, rukun, guyub, bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran akan segera terrealisasi di negara tercinta Indonesia. Sekarang ini terbanyak penghafal Al-Qurannya masih negara Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia terbanyak penghafal Al-Qurannya. Salah satu di antara mereka mudah-mudahan Allah takdirkan adalah anak keturunan kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, karena itu Bapak Ibu, banyak keluarga kita yang pagi ini ikut bersedekah. Karena itu nanti sama-sama kita bacakan Fatihah. Pertama, pahala sedekahnya diniatkan sama mereka untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang mereka lakukan pagi ini, jadi wasilah Allah jadikan kubur keluarga mereka raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekah ini diniatkan penjagaan buat keluarga. Kalau ada keluarganya yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang dilakukan pagi ini, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang mereka lakukan pagi ini, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, pahala sedekah ini diniatkan hajat dan keinginan yang selama ini terpendam, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya ingin segera punya menantu baik, ada yang hajatnya ingin segera melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada yang hajatnya ingin anak-anaknya masuk pondok pesantren jadi penghafal Al-Quran, diberikan kelembutan hati dalam memahami dan menjalankan syariat agama. Ada yang hajatnya kepengen masalahnya cepat terselesaikan.
Ada yang hajatnya agar usahanya terus berkembang. Ada yang hajatnya kepengen karirnya di masa yang akan datang pesat, maju dan berkembang. Hajat dan keinginan yang baik-baik dengan wasilah sedekah yang dilakukan oleh mereka pagi ini, mudah-mudahan segera Allah ijabah. Karena itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Bitilkal niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yassir. Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.